Aku sejam pertama nggak pegang HP dulu, Ya. and then after. Jadi kalau misalnya ritual bangun pagi ala Manohara biasanya apa? Pegang HP sih sebenarnya pengen banget. Ya. Tapi HP ada di sebelah kiri atau kanan dong? Enggak, aku agak jauhin dikit dari tapi satu ruangan. Oke, bangun Iya. tidur nih, kirain Manohara nih, tek Iya. tek 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 bangun tidur gitu. Ngapain aja apa yang dilakuin pertama kali? Yeah, I think like everyone else ya, aku, cuci muka dulu, gosok gigi, Ya. terus, berdoa for the Ya. day. Halo kaum intelektual sekalian, wah gila. Luar binasa. Jadi guys, baru-baru ini saya dapat informasi ternyata diduga Manohara murtad, saudara. Murtad. Wow. Gila. Sepertinya akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah kalau tahu alasan daripada Manohara murtad. Jadi guys, ternyata menurut riset diduga Manohara ini murtad menurut keyakinan saya karena ayat-ayat dalam kitab suci. Wow, gila, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kalau ada kejadian seperti ini di Konoha, banyak warga Konoha itu yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah? Kenapa kalau ada orang murtad itu banyak yang marah-marah gitu? Sementara kalau ada orang mu'alaf itu kita bersukaria gitu. Kenapa gitu? Apa alasannya? Ini lama saya pelajari gitu ya. Jadi setelah saya riset ya, saya menemukan sesuatu hal yang spektakuler gitu. Ya, yang di luar dugaan saya. Ya, apa itu? Jadi di video ini saya tidak akan berpihak pada siapapun ya, disclaimer on ya. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Jadi guys, kalau misalnya ada nih orang yang misalnya nih ada orang murtad lalu kita bangga banget gitu. Itu sebenarnya karena kita kekurangan yang namanya atau krisis yang namanya identitas. Ya, jadi kita itu masih menganut yang namanya budaya berkelompok-kelompok. Ya, budaya yang paling purba itu kan budaya berkelompok-kelompok. Apakah orang seperti ini sesat? Enggak juga. Karena ya berdasarkan antropologi ya, kalau misalnya ada orang murtad dan mu'alaf itu ya secara antropologi dari dulu kita kan dari zaman manusia purba itu kita itu sebenarnya berkelompok-kelompok ya. Kalau misalnya mengatakan kok ngomong manusia purba segala, apakah manusia purba itu ada buktinya? Ada, fosilnya ada menurut data ya. Fosil manusia purba itu ada. Ya, kalau misalnya mengatakan oh gue nggak percaya dengan manusia purba, ya lu nggak percaya dengan manusia purba itu nggak penting gitu ya, nggak masalah gitu ya. Lu percaya apa nggak percaya juga, ya manusia purba itu nyata. Ya, kalau saya mengatakan oh gue nggak percaya, apa buktinya? Apa ada bukti lain gitu ya? Bukti lain sekarang ini manusia punya tulang ekor, ya. Manusia itu punya ekor guys, tapi itu tadi makanya ada istilah tulang ekor. Itu bekas ekor gitu. Ya, apakah itu bisa disangkal? Nggak bisa. Ya, itu pada faktanya. Ya, mohon maaf bagi interviewernya. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini, tapi ya pada faktanya seperti itu ya. Jadi guys ya, zaman manusia purba itu ya fix ya, deal dulu ya bahwa ya menurut sains, menurut data ilmiah, manusia purba itu ada ya. Biar kita jangan salah kaprah gitu ya. Jadi dari manusia purba itu kita sudah sering berkelompok-kelompok. Kenapa kita harus berkelompok-kelompok? Ya karena itulah alasannya kenapa kita bisa survive. Manusia purba lainnya gagal tuh. Ya seperti Neanderthal gagal. Ya Erectus misalnya gagal. Yang berhasil itu apa? Homo sapien. Kita ini Homo sapien. Kenapa kita berhasil? Ya karena kita berkelompok-kelompok gitu. Karena kita itu bekerja sama satu sama lain. Kita tuh jarang hidup sendiri gitu ya. Kita berkelompok. Jadi zaman dulu ya kalau ada orang melahirkan itu tidak dibiarkan sendiri ya. Yang ngurus anak rame-rame gitu ya. Ternyata guys ya, zaman manusia purba itu ya tidak sebrutal yang kita pikirkan. Ternyata kalau punya anak itu diurus bareng-bareng gitu. Nah, kebiasaan inilah sebenarnya ya yang nancep di kepala kita, di alam bawah sadar kita. Sehingga kita suka berkelompok-kelompok. Nah, orang yang mu'alaf dan murtad juga seperti itu. Ya kalau mu'alaf kita senang, kalau murtad kita marah-marah, pengen ngebunuh orang, ya pengen ngegantung orang, ya pengen membinasakan orang. Itu karena apa? Karena pengaruh daripada otak purba kita. Itu artinya ya warga Konoha itu terlambat berevolusi. Otaknya itu terlambat berevolusi. Sehingga apa?
Sehingga ya seperti ini. Susah ya. Susah banget ya. Kalau saya jelaskan seperti ini, nanti pasti banyak yang kejang-kejang kalau jutaan berjamaah. Ya kemudian kenapa Bu Manohara ini murtad? Padahal kan dia kan udah enak tuh ya jadi mayoritas. Kenapa dia milih minoritas gitu? Jadi ternyata diduga karena ayat-ayat kitab suci. Kemudian setelah dikonfirmasi, ya dia mengatakan ya menurut data, dia mengatakan gua pindah agama itu sebenarnya karena pengaruh daripada masalah pribadi, bukan pengaruh daripada orang lain, bukan pengaruh daripada pacar, bukan karena dikasih Indomie, bukan karena diiming-imingi sesuatu hal, bukan karena dipaksa dibaptis gitu, bukan karena pokoknya macam-macam gitu ya, dikonohakan gitu ya. Saya tuh juga dicurigain ya orang misionaris C6 gitu. Ya padahal ya biasa aja gitu. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini, ada disclaimer on ya. Ada yang menyimpulkan. Jadi guys ya, ternyata Bu Manohara yang cantik, yang aduhai, sudah murtad. Ya kita harus menghargai gitu ya. Kalau dia murtad ya kita harus menghargai. Gak boleh ya, gak boleh seperti ini, gak boleh ya, gak boleh seperti itu. Gak boleh ditakut-takutin. Ya saya tahu di Malaysia memang ini ya, ada ancaman pembunuhan ya kalau murtad ya. Tapi apakah ini logical fallacy atau tidak? Menurut keyakinan saya, ya kecuali kita negara agama, ya boleh-boleh aja kalau negara agama ya. Tapi kalau kita jadi negara agama, apakah bisa? Nggak bisa. Karena kita terpecah belah. Nggak ada tuh aturan yang mengatakan bahwa kalau kamu pindah agama atau murtad itu dihukum. Nggak ada. Itu hukum agama. Nah kalau misalnya mengatakan, oh kita harus pakai hukum agama dong, kita kan bukan negara agama. Ya, kita tuh negara demokrasi. Itu sudah sepakat gitu. Cuman masyarakat di Konoha kan sering menggunakan hukum itu, hukum ini, segala macam gitu ya. Itu yang sangat berbahaya ya. Jadi ya sah-sah aja ya, kalau mau pindah-pindah gitu ya, nggak jadi masalah. It's okay gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan, apakah Anda panas kalau Bu Manohara ini pindah agama? Silakan tulis komentar ya. Kemudian selain itu ya, kalau saya perhatikan, ya nggak semua tapi disclaimer on ya. Kalau saya perhatikan, warga Konoha itu ya tidak tahu seberapa bodohnya mereka. Nggak semua tapi disclaimer on ya. Itu artinya ya mereka tidak sadar mengurusi keyakinan orang lain. Orang pindah agama heboh gitu ya, di media sosial heboh ya. Yang orang masuk ke agama tertentu heboh gitu ya. Ya sedikit-sedikit heboh gitu. Ini tidak boleh dibiarkan ya. Masyarakat yang terlalu kepo dengan masalah agama itu masyarakat yang terlambat dalam berevolusi, kurang dalam berevolusi. Ya, jadi kita itu terperangkap dalam evolusi masa lampau. Harusnya dirubah dong ya. Orang-orang sudah kemana-mana gitu, kita masih gitu-gitu aja. Kenapa seperti itu? Ya seperti saya katakan tadi itu, kita tidak tahu seberapa bodohnya kita. Yang mengatakan seperti ini bukan saya guys, tapi PISA. Ya lembaga pendidikan bisa mengatakan warga Konoha tidak tahu seberapa bodohnya mereka. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini alasan kenapa kita tidak jadi negara maju? Ya bahkan saya itu sering dapat komentar, oh kamu tuh misionaris terselubung gitu ya, oh kamu pengen menyebarkan agama tertentu. Ini lucu banget ya. Saya tuh kadang ketawa sendiri gitu ya kalau ada orang yang terlalu fanatik dalam beragama. Ya biasa aja gitu. Ya, agama itu relevan di zamannya. Bukan berarti saya nyuruh yang tidak beragama di disclaimer on. Saya tidak nyuruh. Tapi agama itu relevan di zamannya, bukan di zaman sekarang. Hiduplah sesuai dengan zamannya. Karena zaman dulu ya dalam kitab suci itu nggak ada larangan untuk seperti yang terjadi zaman sekarang ini. Main HP kan nggak ada tuh ya. Anjuran main HP zaman dulu nggak ada. Jadi kita itu terperangkap dalam ya, ajaran-ajaran zaman dulu yang tidak relevan di zaman sekarang. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpikir ini. Anda yang menyimpulkan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik.
Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Saya Kaum Direktur, saya profesional.